Shalom, saudara-saudari yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan teman-teman BSJD. Saya Vikaris Elizabeth Manda STH, melayani di Calon Resort GKI Tebida Tengah. Di sini saya akan menyampaikan renungan pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Berkuasalah dan bekerjalah atas kehidupan kami Tuhan, agar firman-Mu yang kami renungkan pada hari ini terus menguatkan, memampukan kami semua. Amin. Nas renungan hari ini sesuai dengan Nas Almanak GKI pada hari ini terdapat dalam Amsal pasal yang ke-25 ayat 1 hingga yang ke-28. Di sini saya membaca ayat yang ke-11 dan yang ke-12 saja. Di bawah perikop Amsal-Amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia. Ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Saudara-saudari yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berkata-kata itu diibaratkan sebuah seni. Dan di sini kita sebagai orang percaya kepada Kristus seharusnya memiliki seni dalam berkata-kata. Artinya, kita harus bisa mengerti tentang bagaimana dalam sebuah seni berkata-kata yang bagus dan yang baik kepada sesama kita. Namun di sini harus saya tegaskan kepada kita semua, tidak semua orang mengerti tentang bagaimana dapat menguasai dalam seni berkata-kata. Kerap kali kebanyakan orang sembarangan dan seenaknya saja ketika dia berkata-kata dan tidak mau memperdulikan kepada orang lain. Apa yang ia katakan tersebut bisa menyakiti dan bisa membuat orang lain tersinggung. Dan tidak peduli bahwa perkataan yang diucapkan kerap kali dapat mempermalukan seseorang. Bahkan tidak peduli kalau perkataan yang diucapkan sedemikian tajam sehingga membuat banyak orang pada akhirnya menjadi terluka, terhina, dan tersakiti. Oleh sebab itu firman Tuhan pada hari ini mau menyampaikan kepada kita semua bahwa seseorang harus bisa menguasai lidahnya dan menguasai perkataannya. Dan dia adalah seorang yang sempurna. Saudara-saudari, mari kita belajar bersama-sama bagaimana kita mengucapkan kata-kata yang pada akhirnya bisa membuat orang lain merasa terberkati oleh setiap ucapan kata-kata yang kita keluarkan, yang dapat membangun, menguatkan, dan pada akhirnya nama Tuhan dimuliakan. Ada 3 hal dalam seni berkata-kata. Yang pertama, perkataan yang tepat. Sebelum kita berkata-kata, pastikan terlebih dahulu apakah perkataan kita ini menguatkan atau malah melemahkan. Apakah perkataan kita ini membangun atau justru menghancurkan? Apakah perkataan kita ini menghibur atau melukai? Apakah perkataan kita ini memberi sebuah dampak yang baik bagi orang yang mendengarnya, dalam arti mereka menjadi lebih bersukacita, bersemangat, dan menjadi lebih optimis, dan mereka menjadi lebih berharap dengan Tuhan? Atau justru perkataan yang kita sampaikan ini seperti pedang bermata dua, atau seperti racun yang mematikan mental dan semangat, yang membunuh mereka dan mematikan iman mereka dan membuat mereka tampak putus asa, bisa tambah kecewa, tawar hati, dan hidup tanpa harapan. Sebelum kita berkata-kata atau sebelum kita mengucapkan perkataan, lebih baik terlebih dahulu kita harus menyaring
apa yang ingin kita katakan. Apakah yang kita sampaikan ini memberkati atau justru membuat orang lain lebih buruk daripada sebelumnya. Yang kedua, perkataan yang tepat kepada orang yang tepat. Kadangkala perkataan kita tidak tepat sasaran, dan terkadang juga kita tidak dapat membedakan lawan bicara kita. Apakah kita berbicara kepada orang yang lebih tua atau kepada orang yang lebih muda? Dan tentu saja ini merupakan sebuah seni dalam berkata-kata, yang mana kita harus bisa menguasai, karena tidak bisa kita mengucapkan satu kata dan harus kita samaratakan. Dan tentu saja itu tidak bisa ketika kita berbicara kepada orang yang lebih tua atau senior. Tentu saja kita tidak bisa sembarangan, sebagaimana halnya ketika kita mengucapkan kepada orang yang lebih muda. Ini bukan soal kemunafikan, tetapi ini adalah sebuah sikap hormat kita kepada orang tersebut. Maka oleh karena itu, kita harus mengucapkan kata yang baik pada orang yang tepat. Dan kita juga harus lihat siapa yang kita hadapi. Sekali lagi, bukan soal mencari muka atau sebagai seorang penjilat. Tentu ini adalah sikap menghormati dan menghargai orang yang lebih tua dari kita. Dan yang ketiga atau yang terakhir sebelum kita menutup renungan hari ini, yaitu berbicara pada waktu yang tepat. Ya, artinya isinya harus tepat disampaikan pada orang yang tepat, dan juga konteksnya tepat waktu. Kalau konteksnya tepat tetapi kompleksnya tidak tepat, itu akan menjadi sebuah masalah besar jikalau kita mau menyampaikan sesuatu. Seharusnya sebelum kita menyampaikan sesuatu, kita harus memikirkan terlebih dahulu apakah ini timingnya tepat atau tidak. Kalau timingnya tidak tepat, jangan pernah kita memaksakan untuk kita harus sampaikan. Nanti ujung-ujungnya pesan yang bagus sekalipun justru akan menjadi sebuah masalah yang besar. Maka hal yang baik pun bisa memancing perselisihan kalau disampaikan bukan pada waktu yang tepat. Ketika kita hendak menegur karena kita percaya bahwa teguran itu adalah kasih, menegur itu adalah hal yang sangat baik sebenarnya. Tetapi harus kita ingat bagaimana cara kita menegur dan apakah tepat pada waktunya. Misalnya kita ingin menegur tapi dalam situasi orang tersebut yang hendak kita tegur ini lagi dalam keadaan tidak baik-baik saja, atau dalam keadaan sebuah masalah, atau dalam keadaan belum siap. Artinya bukan pada waktu yang tepat, karena hatinya sedang murung, hatinya sedang kacau, galau. Dan kalau kita mau menegurnya akan mental. Bahkan ia akan memiliki persepsi yang buruk kepada kita. Dan orang tersebut bisa saja berpikir jangan-jangan kita iri, tidak suka pada orang tersebut. Dan di sini perlu kita perhatikan juga, apakah itu adalah waktu yang tepat. Kalau itu adalah waktu yang tepat, maka boleh kita mengatakan. Kalau kita ingin menegur juga, jangan sampai kita menegur di depan banyak orang. Apakah bijak kalau kita menegur di depan banyak orang?
akan kita sampaikan teguran itu. Jadi sekarang kita paham bahwa dalam berkata-kata adalah sebuah seni, dan tidak bisa sembarangan untuk kita ucapkan kata-kata kalau tidak tepat sasaran. Dan di dalam kitab Amsal pasal 25 ayat 11 hingga yang ke-12 ini ada 3 hal ini yang ingin kita pelajari bersama. Perkataan kita tepat disampaikan pada orang yang tepat dan waktu yang tepat. Saya memberikan tema kecil dalam renungan hari ini sebelum kita bersama-sama berdoa, yaitu seni dalam berkata-kata yang tepat. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, agar kami semua dapat terus mengontrol setiap perkataan kami, agar kami terus mampu memilih dan mengucapkan kata-kata yang baik, membangun dan memberkati banyak orang. Amin.